Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai materi dan perubahannya ya. Ada di bab 3 di LKS halaman 37 mengenai klasifikasi materi ya. Ibu akan share screen. Nah, perhatikan di sini. Ya, materi kita adalah materi mengenai klasifikasi materi. Nah, materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, kalau di bagan ini bisa kita lihat yaitu klasifikasi materi, ada yang berdasarkan wujudnya dan berdasarkan partikel penyusunnya. Kalau berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kalau berdasarkan partikel penyusun ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Kalau unsur itu satu, ya. Kalau senyawa itu gabungan dari unsur, campuran pun begitu, ya. Kemudian klasifikasi materi berdasarkan komposisinya ada zat tunggal dan ada pula campurannya. Zat tunggal tadi terdiri dari unsur dan senyawa. Kalau unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Kalau senyawa itu gabungan dari unsur. Nah, kemudian kalau campuran ada yang homogen. Homogen itu sama ya artinya. Ada yang heterogen. Heterogen itu artinya berbeda. Kalau homogen itu campurannya tidak bisa terlihat perbedaannya, ya. Contohnya larutan. Misalnya kalian buat larutan gula, ya, gula yang kalian larutkan dalam air hangat, diaduk-aduk. Kita bisa nggak melihat perbedaan antara gula dengan airnya? Kan tidak ya, itu namanya larutan. Kalau yang heterogen itu kita bisa lihat perbedaan partikel penyusunnya ya. Ada yang heterogen namanya koloid, ada yang suspensi ya, nanti penjelasannya di belakang. Nah, perbedaan zat padat, cair, dan gas. Ya, zat berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3, padat, cair, dan gas. Mungkin materi ini sudah kalian dapatkan di SD. Ya, kalau zat padat itu memiliki bentuk dan volumenya tetap. Cair, volumenya tetap, namun bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Gas, dua-duanya bentuk dan volumenya berubah. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua, jarak antara partikel zat padat sangat rapat. Ya, makanya dia padat karena jarak partikelnya rapat. Kalau cair lebih renggang. Kalau gas sangat renggang. Ya. Perbedaan yang ketiga, partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kalau zat cair dapat bergerak namun terbatas. Ya, kalau gas, partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini kita bisa lihat ya, partikel gas, cair, dan padat. Kalau gas, jarak antara partikelnya dan pergerakan partikelnya sangat bebas. Kalau cair, jaraknya lebih renggang daripada yang padat. Kalau padat, sangat rapat jaraknya. Zat tunggal, tadi kita sudah membicarakan mengenai zat tunggal. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Kalau unsur, zat murni yang paling sederhana dan secara kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat kimia yang lebih sederhana. Senyawa itu gabungan dari 2 unsur atau lebih dan dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Itu bedanya ya, kalau unsur tidak dapat diuraikan lagi, kalau senyawa dapat diuraikan lagi ya. Unsur ada 3, unsur logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Unsur logam itu keras biasanya seperti yang kalian tahu, logam berwarna putih mengkilat, memiliki titik lebur rendah, kemudian dapat menghantarkan arus listrik dan kalor itu panas, dapat ditempa atau dibentuk menjadi bentuk lain. Contohnya besi, ya, bisa dibentuk menjadi berbagai macam peralatan. Ya, yang lain lagi emas itu contoh logam. Logam mulia ya, perak, tembaga. Yang non logam cirinya tidak mengkilat, penghantar arus listrik yang buruk, ya, tidak dapat ditempa. Contohnya fluor, brom, dan iodin. Kemudian yang semi logam atau metaloid, nah di suhu tinggi dia
bisa bersifat seperti logam dan bisa bersifat seperti non logam ya. Kalau yang semi logam cirinya adalah semikonduktor, artinya pada suhu tinggi dia menjadi penghantar listrik yang baik, pada suhu rendah dia tidak dapat menghantarkan listrik ya. Atau isolator namanya kalau tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau penghantar listrik yang baik namanya konduktor ya. Contohnya semi logam adalah silikon dan germanium. Kemudian contoh senyawa ya, tadi senyawa gabungan dari dua unsur, contohnya air. Air itu gabungan dari apa? Hidrogen dan oksigen. Rumus kimianya adalah H2O. Kemudian asam klorida gabungan dari asam dan klor ya. Karbon dioksida gabungan dari karbon dan oksigen. C itu karbon, O itu oksigen ya. Nama ilmiahnya adalah CO2, karbon dioksida ya, rumus kimianya. Kita lanjut. Nah, ini ada golongan-golongan unsur. Jadi nanti kalian kalau SMA kalian akan bertemu dengan tabel periodik unsur namanya ya. Kalau kalian masuk di kelas IPA nanti ada pelajaran kimia di sana ya. Ada tabel periodik unsur, ada golongan 1A sampai 8A. Golongan 1A itu disebut dengan golongan alkali. Yang masuk ke dalam golongan alkali adalah Li. Li itu adalah litium, Na natrium, K kalium, Rb, ada Cr, ada Fr. Kemudian golongan 2A alkali tanah ada Ba, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ya. Nah, itu seterusnya ya. Golongan 8A ini adalah gas mulia. Gas mulia itu helium contohnya ya. Helium itu untuk mengisi balon udara ya, gas mulia ini. Nah, kita lanjut saja. Campuran, ada campuran heterogen dan ada campuran homogen. Ya, campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi seperti yang tadi Ibu jelaskan. Campuran homogen disebut larutan. Larutan ada yang bersifat asam. Asam itu kalau derajat keasamannya atau pH-nya kurang dari 7. Kalau basa itu pH-nya lebih dari 7 ya. Bedanya asam dengan basa, kalau asam ya jelas rasanya asam, terus terasa kesat seperti contohnya kayak jeruk nipis ya. Kalau jeruk nipis di tangan itu rasanya kesat, sedangkan basa itu licin, rasanya pahit. Contohnya apa? Misalnya sabun cuci, ya sabun cuci baju itu licin. Nah, itu termasuk contoh basa karena pH-nya lebih dari 7. Kemudian ada yang bersifat garam. Lanjut, nah koloid, ya tadi ya campuran heterogen, ada yang namanya koloid ya. Ini perbedaan antara larutan, koloid dengan suspensi. Kalau larutan bersifat homogen, ukuran partikelnya kurang dari 10⁻⁷ cm, terdiri dari satu fase, bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Misalnya air gula yang nggak bisa disaring. Nanti kalau kita saring ya tetap air gula ya. Contohnya larutan gula, larutan alkohol, asam cuka, NaCl itu larutan garam, larutan MgCl2, larutan HCl, dan lain sebagainya. Nah, koloid itu terlihat homogen tetapi bersifat heterogen. Ukuran partikel 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵, terdiri dari dua fase, umumnya bersifat stabil dan tidak dapat disaring juga. Contohnya koloid apa? Sabun, susu, kabut, santan. Nah, seperti susu dan santan. Ini sifatnya seperti larutan ya, maksudnya kelihatannya seperti larutan, tapi dia sebenarnya heterogen. Kalau susu dan santan kita diamkan lama, maka akan terbentuk dua lapisan, ya, lapisan atas yang lebih padat dan lapisan bawah yang lebih cair. Itu ya, agar-agar tinta, mayones, awan, shampoo, kecap, dan lain-lain itu termasuk koloid. Kemudian selanjutnya suspensi. Suspensi ini jelas bersifat heterogen karena terlihat jelas perbedaan partikelnya ya. Ukuran partikel lebih dari 10⁻⁵ cm, terdiri dari dua fase, bersifat tidak stabil dan dapat disaring. Contohnya air keruh ya. Air yang bercampur tanah maksudnya nih bisa disaring. Air pasir, lumpur, tepung, kopi, minyak air, kuah, kaldu, dan lain-lain ya. Indikator asam basa. Nah, kita ke indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Indikator adalah media atau alat yang dapat digunakan untuk mengukur
tingkat keasaman suatu zat. Apakah zat itu termasuk asam atau basa? Ada yang alami, ada yang buatan. Contohnya yang alami kita bisa ambil dari bunga atau dari rimpang-rimpangan seperti kunyit. Ya, kunyit. Jadi kita buat larutan dulu, kita tumbuk ya kunyitnya, terus kita buat larutan kunyit. Kemudian kita teteskan misalnya ke air jeruk. Nah, kita mau menguji air jeruk itu asam atau basa sih. Nah, kita teteskan larutan kunyitnya. Kalau dia berwarna kuning, berarti dia sifatnya asam. Tapi kalau dia berubah warna menjadi jingga, itu berarti sifatnya basa. Begitu juga dengan bunga sepatu. Ya, kalau di larutan asam dia berwarna merah, kalau di larutan basa berwarna kuning. Kemudian nomor 3, daun pacar air. Kalau di asam berwarna merah, kalau di basa berwarna kuning. Kemudian bunga nusa indah. Kalau di asam berwarna merah, kalau di basa berwarna kuning. Nah, seterusnya ya, ada kubis ungu, umbibit, bunga bugenvil, bunga mawar merah, bunga kana, kulit manggis, bunga anggrek, bunga kamboja. Nah, indikator ada yang buatan juga ya. Ada kertas lakmus, ada lakmus merah, ada lakmus biru ya. Lakmus merah kalau di larutan asam tetap merah, kalau di larutan basa dia berubah menjadi biru. Jadi intinya kalau pakai yang buatan ini asam itu umumnya merah, basa itu umumnya biru ya. Kalau lakmus biru pada larutan asam dia ini kebalik ya. Lakmus biru pada larutan asam dia merah, pada larutan basa dia biru ya, yang lakmus birunya terbalik. Kemudian ada alizarin kuning atau fenol merah, fenoftalin, bromtimol, metil merah, metil jingga, bromkresol hijau, bromkresol ungu. Nah, ini ya. Kemudian yang umumnya dipakai biasanya yang banyak keluar di soal itu lakmus merah sama lakmus biru. Ya, biasanya ya. Kalau asam memerahkan lakmus biru, kalau basa membirukan lakmus merah. Itu dia. Ya. Kemudian ada pemisahan campuran di sini. Nah, apa saja pemisahan campuran? Campuran itu bisa dipisahkan dengan proses apa? Silakan dilihat ya. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah kita mengenal campuran, kita coba kita apa itu campuran? Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika. Sebentar, Ibu keraskan dulu volumenya ya. Sebentar ya. Harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, bisa juga kelarutannya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penyernihan air atau pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Wah, muncul-muncul istilah baru ya. Tenang sahabat, kita akan bahas satu persatu dalam video ini. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip-prinsip penyaringan didasarkan pada ukuran partikel atau perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan, misal memisahkan air dengan pasir. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil seperti tisu.
tisu dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar seperti pasir. Baik, penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel pada zat-zat yang bercampur. Dalam penyaringan ada beberapa istilah yang harus diketahui, antara lain filtrat dan residu. Misalnya nih, kita menyaring dari campuran air dan pasir. Pasir yang tertinggal pada kertas saring itu merupakan residu. Dan air yang melewati penyaring itu disebut dengan filtrat. Untuk lebih jelasnya, filtrat merupakan suatu zat yang bisa larut atau bisa melewati penyaringan. Sedangkan residu adalah zat yang tidak bisa larut atau tidak bisa melewati penyaringan. Itu adalah pemisahan campuran yang pertama, yaitu filtrasi. Kita akan lanjut pemisahan campuran yang kedua, yaitu sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran tersebut memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya itu lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Ini adalah contohnya. Dalam hal ini, padatan atau sel-sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya berputar untuk pemisahan campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin pemutar. Baik, secara sederhana berarti ini adalah dengan menggunakan mesin yang diputar-putar. Untuk sentrifugasi itu adalah kuncinya. Yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya destilasi atau sering disebut juga dengan penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara destilasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik-titik dari zat cair yang tercampur. Sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi ya, pasti kalian tahu. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik-titiknya. Jadi, pemisahan campuran dengan cara destilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya didasarkan pada perbedaan titik-titik dari zat cair yang tercampur. Sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Ini adalah prinsip dasarnya. Misalnya untuk mendapatkan dari minyak bumi itu untuk mendapatkan premium, solar, bahkan juga mendapatkan aspal itu menggunakan teknik penyulingan atau destilasi. Lanjut untuk pemisahan campuran yang keempat, itu dinamakan kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna atau tes urin deh, untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Tekniknya menggunakan tekniknya kromatografi. Jadi pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, biasanya menggunakan seperti sejenis tisu. Dan nanti warna-warna akan terpisah itu pada proses kromatografi. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain bisa juga dengan kromatografi lapis tipis atau kromatografi gas. Jadi, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Nah, ini yang kelima adalah sublimasi. Ini yang terakhir nih, sublimasi. Prinsip kerjanya itu dengan metode pemisahan campuran didasarkan pada campuran zat yang
memiliki satu zat itu dapat menyublim itu perubahan wujud. Padat menjadi wujud gas ya, sedangkan yang satunya tidak dapat menyublim. Jadi prosesnya adalah, kuncinya adalah sublimasi. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, berikut adalah ulasan-ulasan tentang pemisahan campuran sahabat. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang mau. Oke, lanjut ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada namanya filtrasi, itu bila partikelnya agak kasar, ada sentrifugasi, ya, pemutaran atau pemusingan, ada distilasi atau penyulingan, ini contohnya penyulingan minyak bumi, kromatografi, contohnya pemisahan warna, ekstraksi, ya, ekstraksi ini tidak ada tadi di video, ya, ekstraksi itu melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai, kemudian ada kristalisasi, nah, kristalisasi ini banyak digunakan untuk membuat garam, ya, bisa dengan panas matahari. Contohnya ketika proses pembuatan garam dari air laut ini, ya. Sublimasi seperti tadi, ya, menyublim adalah perubahan wujud dari padat ke gas atau sebaliknya, itu sublimasi. Nah, perubahan materi. Materi itu bisa berubah, ya. Materi bisa berubah, ada dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaannya apa? Kalau dalam perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, artinya masih sama. Misalnya kayu, kayu dijadikan meja, bahannya tetap kayu, ya. Itu perubahan fisika. Kalau perubahan kimia terbentuk zat baru, ya. Misalnya reaksi kimia. Atau proses pembakaran, kita bakar kertas. Apakah hasilnya kertas seperti yang tadi sebelum terbakar? Kan tidak, ya. Itu perubahan kimia. Kemudian perbedaan yang kedua, komposisi materi pada perubahan fisika tidak berubah. Sedangkan pada perubahan kimia, komposisi materi mengalami perubahan. Perbedaan yang ketiga, pada perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan pada perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, ya, ada endapan, ada perubahan suhu, ya, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Contohnya seperti tadi yang Ibu bilang, ya, ketika kita membakar kertas, pasti kertasnya akan panas yang pertama. Terbakar, warnanya berubah menjadi hitam, ada bau, kemudian bentuknya baru, tidak seperti kertas yang lama, ya. Ini ya perubahan fisika, contohnya perubahan bentuk seperti tadi kayu dirubah menjadi meja, itu perubahan bentuk. Perubahan energi, misalnya dari energi listrik menjadi energi panas, itu perubahan energi. Perubahan wujud, ya, perubahan wujud ada banyak, ya, ada membeku, mencair, mengembun, menguap, itu perubahan wujud, ya. Kalau perubahan kimia, ini banyak contohnya, ya, seperti proses pemasakan, contohnya memasak nasi, ya, dari beras menjadi nasi, itu perubahan kimia. Kemudian fotosintesis pada tumbuhan, pengenziman, pembakaran, korosi itu apa namanya, karat, ya, pengkaratan. Pembusukan, nah pembusukan ini juga menghasilkan zat baru yang tidak dapat kembali ke bentuk semula, ya, itu intinya perubahan kimia. Kemudian fermentasi, ya. Nah, sudah selesai materinya. Sebelum Ibu akhiri, ya, kalian bisa lihat di sana halaman 38, ya. Halaman 38 mengenai unsur yang dilambangkan dengan satu huruf atau unsur yang dilambangkan dengan dua huruf. Seperti tadi materi yang Ibu share, ada yang namanya, di mana ya, sebentar. Ada yang namanya, nah ini mungkin tidak terlalu kelihatan, ada Li. Li itu berarti unsur yang dilambangkan dengan dua huruf. Litium, ada natrium, nah ada emas, ada besi. Kalau emas itu dilambangkan dengan Au, ya, bukan Em, tapi dengan Au. Diambil dari bahasa Latin, karena bahasa Latinnya emas adalah aurum. Jadi dilambangkan dengan Au. Aluminium, aluminium bahasa Latinnya tetap aluminium, dilambangkan dengan Al. Kemudian ada helium He, ya. Kemudian apalagi di sini contohnya di LKS ada namanya, kalau yang satu huruf ada oksigen O, ya, hidrogen H,
Nah, nitrogen N, ada fluor F. Nah, kalau yang dua huruf pertamanya huruf besar, huruf keduanya dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya di sini ada barium. Nah, barium Ba seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan juga. Ada aluminium, ada bismut, ada emas, ada helium. Ya. Ada perak. Kalau perak Ag ya, dilambangkan dengan Ag. Nah, besi itu nama latinnya adalah ferrum. Jadi dilambangkan dengan Fe. F-nya besar, E-nya kecil. Huruf pertama besar, huruf kedua kecil. Ya, itu saja penjelasan mengenai klasifikasi materi di bab 3. Untuk hari ini tugas kalian adalah memahami materi yang Ibu berikan. Ya, silakan dicatat. Kalau memang ada yang perlu dicatat, yang penting terutama ini ada perbedaan zat padat, cair dan gas, kemudian koloid, suspensi dan lain sebagainya tadi bisa dicatat yang penting-penting ya. Kalau kalian ingin meminta slide PowerPoint kepada Ibu, slide materi, silakan langsung japri Ibu ya. Kalau ada yang ingin meminta slide PowerPoint-nya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.